Selamat siang Ibu, saya Alina Osela Ngobelen dengan NIM 20.01.08.0014 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengasuh Pak Dr. Andus R.E.H. Ibu Manu dan Ibu Amida SPD MPD. Berikut saya akan menjelaskan tentang RPP saya di SMA Kefrateran Maumere, mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester 1. Materi pokok terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Alokasi waktu 24 jam pelajaran. A. Kompetensi inti atau KI. KI yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, rumusan kompetensi sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, menjelaskan kurva permintaan dan penawaran. Yang kelima, menghitung fungsi permintaan penawaran. Yang keenam, menjelaskan keseimbangan pasar. Yang ketujuh, menghitung koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedelapan, menjelaskan pengertian pasar. C. Tujuan pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab. D. Materi pembelajaran, permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas permintaan dan penawaran, dan pasar. E. Pendekatan atau model metode pembelajaran. Model pembelajaran yang dipakai adalah take and give. F. Media, alat dan bahan pembelajaran. Media yang dipakai karton dan kartu contoh sejumlah siswa. Bahan ajar UKB. Sumber belajar Asusisari Dwi tahun 2006, buku siswa ekonomi kelas 10, peminatan ilmu-ilmu sosial, Surakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran seperti menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik. Yang kedua, menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang ketiga, menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang akan dipelajari, menanyakan tentang permintaan dan penawaran, dan cara menyelesaikan kasus melalui analogi kenaikan harga cabai. Yang keempat, memberikan orientasi terhadap materi yang akan dipelajari. Yang kelima, untuk memantapkan penugasan peserta, tiap siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari kurang lebih 5 menit. Semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling informasi. Tiap siswa harus mencatat nama pasangannya dalam kartu contoh. Demikian seterusnya sampai tiap peserta dapat memberi dan menerima materi masing-masing atau take and give. Untuk mengevaluasi keberhasilan, berikan siswa pertanyaan yang sesuai dengan kartunya atau kartu orang lain. Strategi ini dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan. 2. Kegiatan inti. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing diskusi secara individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ketiga, penutup. Memberikan evaluasi pembelajaran yang terdapat pada kegiatan belajar. Yang kedua, jika evaluasi belum selesai dikerjakan, peserta didik dapat melanjutkannya di rumah. Yang terakhir, setelah selesai mengerjakan evaluasi tersebut,
Peserta didik diharapkan dapat menjawab evaluasi. I. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama, teknik penilaian melalui sikap melalui observasi dan jurnal, pengetahuan melalui tes tertulis, keterampilan melalui unjuk kerja. Bentuk instrumen yang pertama, pengetahuan melalui tes uraian, keterampilan melalui rubrik unjuk kerja. C. Pembelajaran remediasi dan pengayaan. Pembelajaran remediasi dan pengayaan dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. Pembelajaran remediasi diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM pada sekolah. Yang ketiga, pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai nilai KKM dalam bentuk pemberian tugas ke UKB berikutnya. Maumere 8 September 2021 mengetahui Kepala Sekolah SMA Kefrateran Maumere, Frater Maria Polikarpus BHK SE MPD, dan guru mata pelajaran saya Alina Oselangwelen SPD. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Saya Ibu Alin. Di sini saya akan mengajar kalian tentang ekonomi kelas 10. Pertama-tama kita absen dulu ya. Desi Singuralawo, Hadir Ibu. Marcelina Gracela Tapitu, Hadir Ibu. Elizabeth Riren Feriani. Hadir Ibu. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar? Belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang permintaan ya. Jadi di pasar itu ada permintaan dan penawaran. Permintaan itu sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Demikian pula penawaran, sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Di sini ada fungsi permintaan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bisa kita ketahui melalui fungsi permintaan dengan rumus P sama dengan A kurang B kali Q, atau Q sama dengan A kurang B kali P. Keterangan. P sendiri adalah harga barang persatuan atau per unit. Q, jumlah barang yang diminta. A, angka konstanta. B, kemiringan. Yang kedua, fungsi penawaran. Yang pertama, P sama dengan A tambah B kali Q, atau Q sama dengan A tambah B kali P. Keterangan. P, harga barang per unit. Q, jumlah barang yang diminta. A, angka konstanta. B, kemiringan. Persamaan fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi yang sebelumnya dijelaskan itu adalah bentuk umumnya saja. Sementara, untuk mencari fungsi tersebut, kamu harus memakai rumus ini. Yang pertama, P kurang P1 sama per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P sendiri adalah harga, P1 harga awal, Q permintaan, Q1 permintaan yang diketahui. Demikian pula P2 harga yang diketahui, Q2 permintaan yang diketahui. Yang kedua, kita akan berbicara tentang keseimbangan pasar. Jadi di pasar itu harus ada keseimbangan sehingga dapat terjadinya tawar-menawar yang baik. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Anda dapat menghitung keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus berikut, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE, atau PD sama dengan PS sama dengan PE. D sendiri adalah permintaan, E supply, E-nya keseimbangan. Adapun proses dari keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Hal ini dilakukan agar pasar memiliki keseimbangan, yaitu apa yang disediakan di pasar sama dengan apa yang diminta oleh pasar. Yang kedua, pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Hal ini dikarenakan jika suatu harga terlalu rendah akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Karena kan kalau dia ambil modal lebih tinggi terus dia jual lebih rendah, berarti dia akan mengalami kerugian. C. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah
pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, atau sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Ada 3 jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. 2. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan barang. Jadi, elastisitas permintaan itu membahas tentang tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Elastisitas harga dan permintaan mempunyai rumus perhitungan sendiri. Yang pertama, rumus perhitungan koefisien permintaan atau ED sama dengan delta Q per Q per delta P per P, atau delta Q per Q bagi delta P per P sama dengan delta Q per P per delta P kali P per Q. Di sini ada yang mau bertanya tentang rumus? Tidak, Ibu. Baik. Jadi delta ED sendiri adalah elastisitas permintaan, sedangkan delta Q adalah perubahan jumlah yang diminta. Delta P adalah perubahan harga. Rumus perhitungan koefisien penawaran atau ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q sendiri adalah perubahan jumlah yang ditawarkan dan delta P adalah perubahan harga. P harga, Q permintaan. Macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, inelastisitas sempurna atau dengan elastisitasnya 0. 2. Inelastisitas atau E-nya lebih kecil dari 1 atau elastisitasnya lebih kecil dari 1. 3. Elastisitas uniter, yaitu elastisitas dengan koefisien elastisitasnya adalah 1. Elastis adalah E-nya lebih besar dari 1. 5. Elastisitas sempurna adalah E-nya tak terhingga. Macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama, inelastisitas sempurna, yaitu dengan E-nya sama dengan 0. Inelastis dengan E kurang dari 1. Elastis uniter dengan E sama dengan 1. Elastis dengan E lebih besar dari 1. Dan yang terakhir, elastisitas sempurna dengan E tak terhingga. Baik adik-adik, apakah di sini ada yang mau bertanya tentang macam-macam elastisitas? Tidak, Ibu. Baik, sekarang kita masuk ke model pembelajaran atau untuk memahami materi yang telah saya jelaskan. Baik, di sini saya akan bagi materinya. Yang pertama itu desain Sinuruleo. Terus Marcelina Graciela Tapiku. Rina Juliani. Baik adik-adik, sekarang ada materi yang Ibu tulis di dalam kartu tersebut. Adik-adik bisa pelajari dulu selama 5 menit. Setelah itu baru ditukar dengan teman di samping ya. Baik adik-adik, silakan menukar dengan teman di samping. Jangan lupa siapa yang dikasih ditulis nama di bawah ya. Ada keterangan di bawah kartu tersebut. Baik, Ibu. Sudah, silakan ditukar kembali.
Sudah, boleh ditukar ya adik-adik. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Ririn. Jadi, tadi yang pertama adik dapat materi tentang keseimbangan pasar ya. Ya. Sekarang Ibu tanya tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Jika harga kos kaki di suatu toko turun dari 20.000 menjadi 19.000 dan jumlah yang diminta meningkat dari 200 buah menjadi 300 buah, maka koefisien elastisitasnya berapa? Kita tunggu ya 1 menit. Tunggu Ibu. Catat dulu. Baik, adik Ririn sudah? Sudah Ibu. Silakan dijelaskan ya. Baik. Rumus elastisitas itu delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q itu kan Q2 kurang Q1, sedangkan delta P P2 kurang P1. Berarti Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 kali P per Q. Q2-nya 300, Q1-nya 200, P2-nya kan 19.000, terus P1-nya 20.000. Jadi 300 kurang 200 bagi 19.000 kurang 20.000 kali 20.000 per 200 sama dengan 100 bagi min 1.000 kali 20.000 per 200. Hasilnya itu min 10. Karena tanda minusnya itu diabaikan, jadi hasilnya 10. Jika ED-nya itu, kan tadi Ibu sudah jelaskan, kalau ED-nya lebih dari 1 berarti dia termasuk elastis. Jadi pertanyaan yang Ibu kasih tadi, dia tuh termasuk elastis karena ED-nya 10. Baik. Jadi ED-nya di situ lebih dari 1 berarti dia elastis ya. Ya. Terima kasih Ririn. Ya Ibu. Berikutnya Mei. Tadi dapat tentang Keseimbangan pasar. Tadi dapat tentang permintaan dan penawaran ya. Jadi sekarang Ibu minta Mei menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Di sini ada soal ya Mei ya. Ya Ibu. Dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. Catat ya Mei. Ya Ibu. QD sama dengan 160 kurang 2P. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran sebagai berikut. QS sama dengan min 80 tambah 4P. Tentukan harga keseimbangan pasar yang berlaku pada perekonomian tersebut. 2 menit ya Mei, bisa? Baik Ibu. Sudah Mei? Sudah Ibu. Boleh dijelaskan? Baik Ibu. Ya, QD itu sama dengan jumlah barang yang diminta. Q5 sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan P QS sama ya, dengan bukan Q5. QS Ibu, maaf Ibu. Ya. QS itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan P adalah harga barang dalam rupiah. Pada keadaan keseimbangan, maka QD sama dengan QS, sehingga 160 dikurang 2P sama dengan min 80 ditambah 4P,
sama dengan 240 sama dengan 6P. Jadi P sama dengan 40. Lalu disubstitusikan. P itu apa? P itu harga barang dalam rupiah. Ya, berarti dia P-nya berapa dapatnya? P-nya 40, Ibu. 40 dalam satuan rupiah Ya, ya. Ibu. Jadi 40.000. Ya, Ibu. Lalu disubstitusikan P sama dengan 40 ke fungsi permintaan dan penawaran. Maka diperoleh jumlah barang dan keseimbangannya. Fungsi permintaan, QD sama dengan 160 dikurang 2P sama dengan 160 dikurang 2 dikali 40 sama dengan 80. QS sama dengan min 80 ditambah 4P sama dengan min 80 ditambah 4 dikali 40 sama dengan min 80 ditambah 160 sama dengan 80. Berdasarkan hasil hitung yang diketahui bahwa harga keseimbangan adalah 40 rupiah dan jumlah barang keseimbangan adalah 80 unit, Ibu. Terima kasih ya, Mi. Berikutnya ya yang terakhir, Desi. Tadi kamu dapat materi tentang keseimbangan pasar. Sekarang Ibu mau bertanya tentang permintaan dan penawarannya. Desi ya, siap ya? Sekarang ini ada pertanyaan analisis ya, Desi. Harga cabai merah saat ini naik turun. Ini mempengaruhi jumlah permintaan di pasar. Pada saat harga cabai merah 100.000 per kilogram, jumlah yang diminta adalah 100 kg dan jumlah yang ditawarkan juga 100 kg. Pada saat harga naik menjadi 110 per kilogram, jumlah yang diminta 80 kg dan jumlah yang ditawarkan 100 kg. Pada saat harga cabai merah naik menjadi 120 per kilogram, jumlah yang diminta hanya 60 kg dan jumlah yang ditawarkan 80 kg. Pada saat harga cabai merah 115 per kilogram, jumlah yang diminta 70 kg dan jumlah yang ditawarkan 90 kg. Dari data di atas, pengaruh dari kenaikan harga tersebut terdapat permintaan dan penawaran. Silakan ya Desi dianalisis dan nanti dijelaskan 2 menit dari sekarang. Baik, sudah ada Desi, bisa dijelaskan? Sudah, Ibu. Ya, jadi bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan dan penawaran di pasar? Jika terjadi kenaikan harga di pasar, maka permintaan akan lebih menurun, sedangkan yang ditawarkan meningkat. Oke, baik ya. Begitu ya adik-adik. Jadi sekarang Ibu jelaskan tambah. Jadi kalau di pasar ada permintaan dan penawaran, kayak buah apel begitu. Hari ini dia musim. Dia musim berarti orang akan kasih turun harga dan permintaan di pasar tuh banyak. Jadi dia kayak seimbang begitu. Tapi kalau kayak harganya naik begitu kayak 120 per kilogram, sedangkan apel itu di pasar sedikit. Berarti dia punya yang ditawarkan lebih banyak tapi yang peminat belinya itu sedikit karena kenaikan harga yang tinggi gitu. Terus di pasar juga harus ada elastisitas sehingga terjadinya keseimbangan pasar. Bagaimana adik-adik untuk hari ini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat siang. Sampai jumpa ya. Selamat siang, Ibu. Oh, mari kumpulkan dulu.